Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Serindit Melayu. Salam berpetualang. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa berselancar itu biasanya dilakukan di lautan, tapi khususnya di Riau, di Kabupaten Pelalawan, ada suatu lokasi yang bernama eh, Teluk Meranti. Di sana orang berselancar di sungai yang sedang meluap sehingga menciptakan ombak yang cukup besar dengan tinggi 5 sampai 7 meter. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Bono. Masyarakat lokal menyebut ombak ini adalah Bono. Ada juga sebutan lainnya adalah tujuh hantu sungai Kampar. Nah, bagaimana ceritanya? Ikutin terus kisah ini dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Kita mulai dari sebuah kisah tujuh hantu ombak sungai Kampar. Nah, dahulu kala di zaman Belanda, eh, ombak-ombak Bono di sungai Kampar ini sangat menyusahkan mereka untuk melakukan ekspansi ke tengah Sumatera. Saking besarnya ombak waktu zaman dahulu ini, sampai mereka susah menembusnya dan memberikan tembakan-tembakan dengan meriamnya, sehingga kapal-kapal dari Belanda ini tidak bisa lewat, bahkan ditenggelamkan oleh tujuh ombak ini. Tujuh hantu ombak ini bentuknya adalah tujuh ombak yang berderetan, di mana ombak yang paling depan itu adalah ombak yang paling besar, kemudian diikuti oleh enam ombak lainnya di belakang. Nah, yang susah ditembus itu adalah ombak yang pertama, sehingga kapal dagang eh, Kompeni Belanda dulu melakukan tembakan menggunakan meriam. Nah, kisah ini tetap terjaga sampai sekarang oleh masyarakat Sungai Kampar, tepatnya di Teluk Meranti ini. Lalu ada juga kisah tentang istana yang tiba-tiba keluar dari dasar sungai. Beberapa kisah yang disampaikan oleh masyarakat di sini bahwa saat kita berlayar menjelang maghrib gitu ya, maka kerap kali istana ini menampakkan diri lengkap dengan kota-kotanya. Namun secara nyata sampai sekarang belum ada orang yang melihat secara langsung wujud dari istana tersebut. Kemudian ada juga kisah tentang pohon cabai ya, tapi besarnya itu sebesar pohon beringin. Bahkan cerita dahulu kala itu saking besarnya pohon cabai ini bisa dipanjat oleh orang-orang zaman dahulu kala. Tapi seperti istana yang keluar dari sungai Kampar tadi itu, pohon cabai ini juga tidak pernah di zaman sekarang ini ada manusia yang menjumpainya kembali. Nah, selain ombak, ternyata Sungai Kampar ini yang berada di Teluk Meranti ini juga banyak sekali buaya-buaya muara. Kerap kali para berselancar di sini melihat buaya berselancar dengan buaya, bahkan buayanya juga ada yang bersantai di pinggiran seperti itu. Dan seiring waktu, semakin pesatnya pertumbuhan zaman, mitos-mitos dan legenda-legenda tentang Bono ini semakin terkikis. Sekarang berganti dengan masyarakat lokal bersahabat dengan Bono. Bahkan fenomena alam ini menjadi kalender event nasional, di mana waktu terbaiknya melakukan berselancar di Sungai Kampar ini adalah sekitar bulan September sampai Desember, di mana kondisi ombak saat itu sedang tinggi, sehingga mengundang wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal untuk berbondong-bondong menyaksikan kehebatan fenomena ombak di Sungai Kampar ini. Tentu saja masyarakat di pesisir Teluk Meranti dan sekitarnya menjadi daya tarik wisatawan, sehingga menciptakan
potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di masa-masa Bono ini sedang berlangsung gitu. Fenomena alam ini tercipta adalah karena debit air atau curah hujan yang cukup tinggi di hulu Sungai Kampar. Saat Sungai Kampar debitnya semakin besar, aliran sungai sampai ke pesisir itu di Teluk Meranti eh, terjadi riak karena lautan juga sedang pasang gitu ya, sehingga bertemulah dua gelombang tenaga yang menyebabkan eh, air laut itu masuk memaksa ke hulu sungai sehingga menciptakan ombak yang sangat besar. Nah, zaman dahulu ini selain air dia juga membawa lumpur dan pasir sehingga banyak karam kapal-kapal tenggelam dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Itu dulu kisah kita tentang fenomena alam Bono ini. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like. Salam berpetualang.